Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus neglek atau kasus penelantaran pada anak. Berikut merupakan nama anggota kelompok kami, yaitu Niputu Anandea NIM 060, Safira Nurjannah NIM 194, Nur Lailatul Saadah NIM 210, dan Nabila Syanestasya NIM 017. Selanjutnya, kami akan menayangkan video berita kasus penelantaran anak yang terjadi di Indonesia. Kita Satu News Channel. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI melaporkan kasus penelantaran anak ke Polda Metro Jaya. KPAI mengetahui informasi adanya penelantaran anak oleh orang tuanya dari laporan masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Julita Telombanua langsung dari Polda Metro Jaya. Ya, Julita, bagaimana mengenai kasus penelantaran anak yang telah dilaporkan oleh KPAI ke Kepolisian Polda Metro Jaya? Ya, Dodi, jadi pada awalnya kasus ini berawal dari laporan warga tempat tinggal korban penelantaran yang tepatnya berada di Cibubur ini, di mana mereka menemukan anak berinisial D tidak tinggal di rumahnya, kemudian dia tidur di pos penjagaan yang tidak jauh dari rumahnya, begitu juga untuk makan sehari-hari. Selama 1 bulan ia mendapatkan belas kasihan dari warga untuk dapat makan, dan ini sempat juga warga terkait dengan penelantaran ini mendatangi orang tuanya untuk dapat orang tuanya ini menerima kembali dan merawat kembali anak berinisial D ini. Namun orang tuanya berpendapat bahwa ini adalah cara didik yang benar terhadap anak berinisial D ini. Dan terkait dengan kasus ini akhirnya warga melaporkan kepada KPAI untuk dapat menjemput anak ini, dan ketika menjemput pada pagi tadi anak berinisial D ini juga dibawa 4 saudarinya yang hingga saat ini telah diamankan di rumah aman yang berada di Cibubur oleh KPAI untuk mendapatkan pemulihan trauma. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sekjen KPAI Mbak Erlinda. Ya, Mbak Erlinda, bisa dijelaskan bagaimana tadi saat KPAI dan juga pihak dari Polda Metro Jaya beserta Kemensos menjemput anak berinisial D dan saudarinya, bagaimana kondisi rumah dan kondisi anak-anak tersebut? Ya, kita melakukan tahapan 2 kali ya. Tahapan pertama memang pada saat jam 9 pagi, kita bersama dengan pada waktu itu masih Kemensos, KPAI dan dari Polsek Pondok Gede. Dan ternyata ada perlawanan dari pihak sang ayah. Nah, dari pihak perlawanan itu kita hanya bisa mengevakuasi tadi 2. Sang D ini, yang Ananda D ini, yang memang sudah di pos polisi dan memang udah berapa hari juga diamankan di rumah penduduk. Namun karena penduduk juga takut khawatir dianggap penculikan, sehingga ya sementara di security, namun untuk makan segala macam ia diberikan. Nah, kami melakukan satu evakuasi tadi, ada cukup perlawanan yang alot, namun pihak kepolisian tadi bisa membawa sang ayah ke polsek setempat dan kami mengevakuasi 2 anak ini. Namun dikarenakan ada teriakan-teriakan dari dalam, kami berkoordinasi lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya untuk bisa mengevakuasi karena ada dugaan di dalam ada sesuatu hal, karena kami mendapatkan informasi dari Ananda D bahwa sang ayah selalu melakukan ancaman dan ada sesuatu barang benda yang dikhawatirkan takut oleh sang anak, seperti itu. Sehingga kami koordinasi dan ternyata pada saat jam 1 siang kita membuka dengan terpaksa ya pintu itu, ternyata rumah yang kita lihat dianggap mewah dari depan, tapi di dalam sangat tidak nyaman, kotor, jorok dan tidak semestinya, seperti itu. Lalu sangkaan apa yang dikenakan oleh KPAI terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak atas kasus ini? Iya, memang kita dari tadi koordinasi dengan aparat penegak hukum, polisi Polda Metro Jaya dengan Kanit TPA itu kita ada di beberapa pasal Undang-Undang 35 ya, atas perubahan Undang-Undang Nomor 3, yaitu di pasal 76, 77B dan 80. Di situ kita kenakan pada adanya dugaan penelantaran, perlakuan salah, dan kekerasan baik secara psikis maupun fisik, serta Undang-Undang KDRT seperti itu.
Baik, terima kasih Mbak Erlinda. Jadi Doni, hingga saat ini seperti yang telah disampaikan oleh Sekjen KPAI Erlinda, adapun hal-hal yang disangkakan kepada orang tua yang menjadi diduga pelaku penelantaran anak ini adalah sangkaannya terkait dengan tindak kekerasan, kemudian penelantaran dan juga perlakuan salah yang dilakukan terhadap korban berinisial D dan juga keempat saudarinya. Begitu, Doni. Baik, terima kasih Julita atas laporan Anda. Pemirsa, Julita Telambanua melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Gambaran kasus. UP dan NS merupakan kedua pasangan yang tinggal di kawasan perumahan Citra Grand Cluster Nusa 2 Blok E8 nomor 37 Cibubur, Jawa Barat. Kedua pasangan memiliki pendidikan yang cukup tinggi, di mana UP memiliki pendidikan strata 3 dan bekerja sebagai dosen. Sedangkan NS lulusan sarjana. UP memiliki kecerdasan di atas rata-rata, tetapi kurang mampu mengendalikan diri. Mereka memiliki penghasilan yang memadai, bertempat tinggal di rumah, walaupun berstatus mengontrak, dan memiliki 2 mobil yang cukup mewah. UP dan NS memiliki 5 anak, 1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan, di mana 2 diantaranya kembar, yaitu L berusia 10 tahun, C berusia 10 tahun, AD berusia 8 tahun, AL berusia 5 tahun, dan DN berusia 4 tahun. UP dan NS melakukan penelantaran, kekerasan fisik maupun verbal terhadap kelima anaknya sejak tahun 2014 hingga 2015. Mereka melakukan tindakan seperti membiarkan anak, tidak mencukupi kebutuhan gizi, melakukan kekerasan verbal dengan sering sekali mengeluarkan kata-kata kasar. Kondisi gizi buruk dialami oleh kedua anak yang berinisial L dan C, di mana kedua anak kembar tersebut tidak diinginkan oleh UP dan NS. Sejak lahir, mereka langsung menyerahkannya kepada kakek dan neneknya yang berusia 70 tahun. Sedangkan anak berinisial AD sudah sebulan ditelantarkan dengan cara tidak diperbolehkan tinggal di rumah, sehingga ia berkeliaran di sekitar kompleks perumahan Citra Grand tanpa perlindungan, tidur di pos penjaga kompleks atau rumah-rumah warga, dan tidak mendapatkan makanan yang cukup dari orang tuanya. Ade juga mengalami kekerasan fisik seperti diborgol, diancam dengan pistol korek, dan dipukul hingga berdarah. Keempat saudara perempuan Ade yang ada di dalam rumah ditemukan dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka berteriak histeris dan tampak kurus seperti kurang gizi. Ade masih sanggup berjalan dan berbicara, sedangkan keempat saudaranya tampak sangat syok dan salah satu anak itu lemas hingga tidak bisa berjalan. Namun ketika mendengar suara dan melihat ayah, mereka langsung berteriak histeris, berlutut, hingga tiarap karena merasa takut kepada ayahnya. UP dan NS terbukti menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak 6 bulan yang lalu. Ditemukan sabu-sabu dengan berat 0,58 gram, alat guna hisap sabu atau bong, dan kertas aluminium. Mereka mengkonsumsi narkoba seminggu sekali setiap hari Kamis malam di rumahnya, bahkan mengkonsumsi narkoba di depan anak-anaknya. Selanjutnya yaitu gejala atau gambaran perilaku. Menurut DSM-5, penelantaran anak didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian yang dikonfirmasi atau dicurigai oleh orang tua anak atau pengasuh lain yang merampas kebutuhan dasar anak yang sesuai. Oleh karena itu, mengakibatkan bahaya fisik atau psikologis bagi anak. Pada kasus tersebut terlihat bahwa keempat anak pasangan UP dan NS yang tinggal di rumah berteriak histeris ketika ditemui di rumahnya, dan ketika akan diselamatkan oleh pihak KPAI, mereka sempat memberontak dan mencoba melarikan diri. Mereka juga tampak sangat syok dan salah satu dari anak bahkan begitu lemas hingga tidak bisa berjalan ketika diselamatkan oleh petugas. Lalu, ketika mereka dibawa ke kantor polisi, mereka mulai tenang. Namun ketika mendengar suara dan melihat ayah mereka kembali berteriak histeris, berlutut, hingga tiarap karena merasa takut kepada ayahnya. Selain itu, menurut psikolog Profesor Sarlito Wirawan Sarwono mengatakan bahwa kelima anak dari pasangan UP dan NS mengalami indikasi stres dan trauma berkepanjangan baik secara fisik maupun mental.
Pengabaian anak menurut DSM-5 memiliki kriteria mencakup kurangnya pengawasan yang tepat, kegagalan untuk memenuhi kebutuhan emosional atau psikologis yang diperlukan, dan kegagalan untuk memberikan pendidikan, perawatan medis, makanan, tempat berteduh, dan atau pakaian yang diperlukan. Pada kasus tersebut terlihat bahwa keempat anak perempuan dari pasangan UP dan NS terlihat kurus seperti kurang gizi, terutama anak kembarnya yang berinisial L dan C yang mengalami gizi buruk, dan anak yang berinisial AD sudah sebulan ditelantarkan oleh UP dan NS dengan cara tidak diperbolehkan tinggal di rumah, sehingga ia berkeliaran di sekitar kompleks perumahan Citra Grand tanpa perlindungan, tidur di pos penjaga kompleks atau rumah-rumah warga, dan tidak diberi makan oleh kedua orang tuanya. Asesmen yang dilakukan pada kasus tersebut yaitu: yang pertama, wawancara dan observasi secara langsung pada anak dan orang tua. Yang kedua yaitu informasi tambahan pada kasus tersebut didapatkan melalui warga dari perumahan tersebut, keluarga besar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, hasil tes urin dari orang tua, hasil analisis psikis yaitu pemeriksaan kejiwaan dan hasil analisa psikolog, serta hasil visum kelima anak tersebut. Asesmen yang disarankan untuk kasus penelantaran anak yaitu Parent-Child Conflict Tactics Scale, yang merupakan asesmen untuk mengukur perilaku orang tua sejauh mana orang tua telah melakukan tindakan secara fisik dan psikologis. Asesmen ini dapat melakukan interview terhadap orang tua dengan menggunakan skala tersebut. Dalam skala ini terdapat 36 item yang mengukur non-violent disiplin, agresi secara psikologis, dan kekerasan secara fisik. Selain itu juga mencakup skala tambahan mengenai pengabaian, weekly disiplin, dan kekerasan secara seksual. Etiologi. Etiologi dari studi kasus ini yaitu dari faktor personal. Yang pertama, UP memiliki kecerdasan di atas rata-rata, tetapi kurang mampu mengendalikan diri. Yang kedua, pasangan UP dan NS mengkonsumsi sabu-sabu, di mana terbukti ditemukan sabu-sabu dengan berat 0,58 gram, alat guna isap sabu atau bong, dan kertas aluminium. Kedua pasangan mengkonsumsi narkoba seminggu sekali setiap hari Kamis malam di rumahnya dan mengkonsumsi narkoba di depan anak-anaknya. Yang ketiga, ketidakinginan UP dan NS memiliki anak kembar, di mana anak kembar tersebut sejak ia lahir dititipkan kepada kakek dan neneknya yang berusia 70 tahun, dan anak kembar tersebut mengalami kondisi gizi buruk. Intervensi yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban dalam kasus tersebut, yang pertama adalah dengan menyelamatkan anak-anak tersebut dari kondisi yang rawan dan mengancam. Dalam hal ini adalah orang tua anak-anak tersebut. Penyelamatan dilakukan dengan memisahkan anak-anak tersebut dari orang tuanya, di mana anak-anak tersebut dibawa oleh Komisi Perlindungan Anak, sedangkan orang tuanya ditahan akibat kasus narkoba dan kekerasan serta penganiayaan. Selanjutnya, diberikan terapi dan dukungan psikologis oleh psikolog. Kemudian, Kementerian Sosial melakukan pendekatan kepada keluarga besar dari orang tua anak-anak tersebut. Keluarga juga diminta untuk aktif melakukan pendekatan kepada anak-anak tersebut. Terakhir, Komisi Perlindungan Anak mencarikan extended family dengan syarat latar belakang pendidikan dan ekonomi yang baik dari keluarga besar orang tua anak-anak tersebut. Intervensi yang disarankan yang pertama adalah Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy atau TFCBT, yang merupakan salah satu bentuk cognitive behavior terapi yang menangani kebutuhan kesehatan emosional dan mental khusus dari anak-anak, remaja, orang dewasa yang selamat, dan keluarga yang berjuang untuk mengatasi efek destruktif dari trauma awal. TFCBT ini sangat sensitif terhadap masalah unik remaja dengan stres pasca trauma dan gangguan suasana hati akibat pelecehan, kekerasan, atau kesedihan. TFCBT ini merupakan intervensi jangka pendek yang umumnya berkisar antara 8-25 sesi.
dan dapat berlangsung di klinik kesehatan mental rawat jalan, rumah kelompok, pusat komunitas, rumah sakit, sekolah, atau di rumah. Selanjutnya ada cognitive behavioral techniques yang digunakan untuk membantu memodifikasi pemikiran yang menyimpang atau tidak membantu, serta reaksi dari perilaku negatif. Yang terakhir adalah exposure-based therapy yang merupakan perawatan psikologis yang dikembangkan untuk membantu orang-orang menghadapi ketakutannya. Berikut merupakan daftar dari pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.